Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ananta Maya Vigrahaya Hemavadibhyo Shavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, Prabu dan Mataji semuanya. Kita berbahagia bisa berkumpul pada siang hari ini di villa yang baru sedang diproses finishing. Villa Momos. Ya. Momos ya. Apa namanya? Bombos. Bombos. Ya. Bombos Villa. Ya. Bombos Villa. Jadi hari ini Prabu Nila sekeluarga mengundang kita semuanya, terutama para hotri kita, untuk menyelenggarakan Agnihotra yang kita sebut juga sebagai Griha Prawesha. Jadi semoga dengan acara yadnya yang diselenggarakan atas permohonan dari Prabu Nila sekeluarga dapat menyucikan tempat ini sehingga nantinya bisa digunakan untuk untuk tempat dari para tamu-tamu yang akan menginap di tempat ini. Semoga atas karunia Sri Guru Gauranga dan Sri Radhara Siswar Sri Jagannath Balaram Subhadra Dewi, ya, tempat ini dikaruniai dan mendapatkan perlindungan sehingga para tamu yang tinggal di sini nantinya mendapatkan kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Itu harapan kita semua kan seperti itu, kita supaya tenang, damai, berbahagia gitu. Tapi dunia material ini disusun sedemikian rupa supaya kita tidak setiap saat bisa menikmati ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Karena dalam Bhagavad Gita, Bhagawan Sri Krishna sudah menyatakan bahwa tempat ini adalah Duhkalayam Asaswatam, di mana ada kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit, janma, mrityu, jara, vyadi, suka dan duka gitu. Jadi tempat ini bukanlah tempat yang kekal, tempat ini adalah tempat yang sementara. Dan dalam kesementaraan ini juga sudah dilaksanakan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita, di mana ada tempat kelahiran pasti ada kematian. Dari rentang waktu dari kelahiran mencapai menunggu saat kematian, di sana ada jara, ada usia tua, ada penyakit begitu. Tapi kenapa hanya 4 ini dijelaskan? Jara, mrityu, janma, mrityu, jara, vyadi. Ada kelahiran, ada kematian, usia tua dan penyakit. Kok tidak pernah Krishna menjelaskan ada kebahagiaan, ada kenikmatan, ada kesenangan begitu? Ya.
Padahal itu yang kita harapkan kan di dunia ini. Kita supaya bisa senang, kita bisa bahagia, kita bisa santai seperti itu ya. Nah, artinya apa yang dinyatakan oleh Sri Krishna dalam Gua Gita itulah kebenaran yang sejati. Dan apa yang kita harapkan di dunia ini, ketenangan, kebahagiaan dan sebagainya, itu adalah sisi lain ya. Karena di dunia material ini tidak akan selalu kita bisa mendapatkan hal ini secara kekal. Karena sudah dijelaskan ada kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit. Ya. Suka dan duka ada di sini. Ya. Suka, duka, nunduk sana. Jadi ada suka, ada duka juga seperti itu. Setiap duka, ya sekarang duka cita, nanti sebentar lagi kita ketemu teman, ketemu dapat rezeki, kita bahagia. Kan? Ya. Tapi Prabu Nila lebih banyak bahagianya daripada menderitanya kan. Semoga itulah yang harus menjadi doa kita bersama, harapan kita bersama, supaya ya beliau sekeluarga dilancarkan rezekinya, dan apabila bisa bertambah ya, sehingga nantinya bisa membantu para penyembah dan bisa ya menggunakan hasilnya untuk pelayanan bakti seperti itu ya. Karena sekecil apapun yang kita persembahkan untuk guru dan Krishna ya, itu sifatnya kekal ya. Tapi sebesar apapun yang penghasilan yang kita peroleh dan kita nikmati untuk kesenangan kita, untuk kebahagiaan kita, keluarga dan sebagainya, walaupun untuk masyarakat dan sebagainya, itu akan berakhir zero ya, berakhir nol ya. Dan baik ataupun buruk dari kegiatan kita itu akan mengikat kita untuk lahir lagi di sini gitu ya. Karena itu dengan kita juga harus menyadari ya, segala sesuatu yang objek yang kita lihat di sini bukan milik kita yang sebenarnya ya. Atas usaha-usaha kita, atas rezeki kita yang peroleh ya, sesuai dengan karma baik ataupun karma buruk dari masa lampau ya, kita seolah-olah mendapatkan sesuatu di dunia material ini ya, dan itu kita menganggap itu sebagai milik kita yang kekal gitu. Tapi pada saat kontrak kita berakhir ya, sama seperti nanti Prabu punya villa di sini, ada tamu kan sesuai dengan kontrak ya, booking kamarnya ya. Kalau umpamanya per hari 2 juta begitu, dia bayar 10 juta, dia dapat 5 hari kan. Setelah 5 hari apakah Prabu akan bisa extend lagi dia tanpa bayar kan? Harus keluar kan. Mau tidak mau harus ditendang keluar. Begitu pula kita masing-masing lahir di dunia material ini sudah bawa kontrak kita masing-masing ya, sesuai dengan karma baik dan buruk kita yang masa lampau ya. Jadi karena itu sesuai dengan karma kita, kalau sudah akhir ya, kontrak kita berakhir, mau tidak mau ya pasti akan berakhir. Dan bahkan diceritakan oleh Srila Prabhupada ya, ada orang yang kaya raya sudah menderita di rumah sakit, sudah diponis akan meninggal dalam sekian hari begitu. Kemudian dia minta pada dokter ataupun guru ataupun tokoh spiritual itu, oh mohon ya perpanjang hidup saya lagi sekian, proyek saya belum selesai begitu ya. Tapi tidak ada yang bisa menjamin untuk memperpanjang kontrak kita, hidup kita seperti itu. Jadi karena itu kita harus selalu menyadari bahwa ya, selain usaha-usaha material kita di dunia ini, kita sebagai penyembah hendaknya selalu menjadikan kehidupan kita sekarang ini serius dalam kehidupan spiritual ya. Karena jika kita menggunakan aset kita, uang kita untuk memuaskan guru dan Krishna ya, maka Krishna juga akan menghitung itu. Nah, satu cerita lagi juga dijelaskan Srila Prabhupada ketika
beliau membangun di Juhu di India. Beliau baru mendapatkan tempat itu juga lama sekali prosesnya, bahkan ada tokoh-tokoh yang ingin mengambil alih tanah itu, tapi Prabhupada berjuang keras. Bahkan murid-murid beliau tidak mampu menghadapi. Tapi akhirnya Prabhupada sendiri datang ke sana dan menaruh arca dan mulai puja dan sebagainya. Bahkan itu pun mau dihancurkan oleh pemerintah kota dan sebagainya, karena disuap oleh orang-orang yang ingin mendapatkan tempat itu. Tapi karena Prabhupada yakin sepenuhnya dengan Ras Bihari, ya, arca yang beliau puja di sana, akhirnya beliau memenangkan dan mendapatkan tempat itu. Dan di sana juga ada orang yang cukup kaya di sana, ya, dan sangat hormat kepada Prabhupada. Ya. Kemudian Prabhupada mengatakan pada orang itu, ya, dengan dia bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk Anda Prabhupada gitu. Terus beliau Prabhupada mengatakan, jika Anda membantu murid-murid saya ini untuk membangun tempel dan tempat untuk murid-murid saya, nanti Krishna juga akan membangun, ya, menyediakan rumah kamu di sana di dunia rohani seperti itu. Ya. Dan walaupun orang ini, pengusaha ini, dia belum menjadi penyembah dalam arti yang sesungguhnya seperti tinggal di tempel ataupun dan sebagainya, tapi karena dia yakin sepenuhnya akan apa yang disampaikan oleh Prabhupada, maka dia menggunakan segala kekayaannya, apapun bisnisnya, apapun yang dia peroleh selain untuk memelihara keluarga, dan sebagian dari pendapatannya dia gunakan sepenuhnya untuk membangun Juhu Temple, ya, tempel di Juhu, dan kemudian membangun ashram untuk para brahmachari dan juga Twin Tower yang ada di sana itu. Ya. Jadi dia dengan penuh kesetiaan, dengan penuh keyakinan menerima perintah Srila Prabhupada itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian pada menjelang akhir hidupnya ketika dia sakit, dan Prabhupada juga kadang-kadang kalau beliau datang mengunjungi tempel itu, beliau menyempatkan waktu selalu berkunjung dengan mengunjungi penyembah itu. Dan para penyembah juga sering datang membawakan prasad dan sebagainya. Tapi kemudian pada akhir hidup penyembah itu, ya, ketika dia sudah akan meninggal, beliau mengatakan kepada keluarganya, ya, Prabhupada sudah datang lagi menyampaikan kepada saya bahwa rumah saya di dunia rohani sudah siap. Ya. Akhirnya beberapa hari setelah itu penyembah itu betul-betul berpulang seperti itu. Ya. Dan dipastikan dia pasti pulang ke dunia rohani karena Prabhupada, apapun yang dikatakan oleh penyembah murni Tuhan dan dan mengikuti perintah beliau, pasti orang itu akan mencapai kesuksesan yang sepenuhnya seperti itu. Nah, jadi ini hendaknya menjadi bekal kita, pengingat bagi kita, ya, apapun yang kita lakukan itu fine-fine saja istilahnya, kita buka usaha ataupun membuka seperti Prabu di sini buka usaha, ya, penginapan ataupun villa seperti ini, itu baik saja, ya, baik sekali, ya, apalagi kalau bisa menyibukkan para penyembah ataupun bisa bekerja dan sebagainya seperti itu, ataupun bisa hasil daripada villa ataupun penghasilan Prabu ini, selain untuk menutup kredit ataupun apa kan. Ya, karena kan tanahnya ini, kata tadi Prabu, saya tanya ini masih kontrak 20 tahun kan, lumayan kan, ya, kontraknya ada 8 miliar, membangunnya 7 miliar, berarti sudah 15 miliar modalnya kan. Perlu berapa waktu kira-kira untuk bisa kembali ini? Tapi kalau kita selalu menggunakan, ya, mungkin menyisihkan 25% begitu dari setiap hasil yang diperoleh di sini untuk
dipersembahkan kepada guru dan Krishna, pasti Krishna akan membantu untuk bagaimana lebih cepat menyelesaikan menutup utang-utang itu, dan akhirnya akan mendapat keuntungan yang besar seperti itu. Dan jangan kita yakin sebenarnya bahwa Krishna tidak akan pernah mau berhutang dengan para penyembahnya. Ya, seperti di dalam Bhagavad Gita sudah dijelaskan, ye yatamam prapadyante tam tataiwa bajami aham mama waratmanu wartante manusia parta sarwasaha. Ya, sejauh mana atau seberapa besar seseorang itu berserah diri kepadaku, ya, seperti itu pula aku akan membayarnya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita berserah diri 25%, Krishna akan mengembalikan 25%. Kalau kita mempersembahkan 50%, Krishna akan membalasnya 50%. Tapi ketika seperti contoh para gopi, mereka berserah diri sepenuhnya kepada Krishna. Mereka meninggalkan segala-galanya ketika Krishna meniup serulingnya, memanggil para gopi untuk datang untuk dalam talian rasa itu. Mereka meninggalkan segala-galanya. Meninggalkan rumah, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, bahkan ada yang masak belum matang begitu mendengar. Mereka tinggalkan semuanya, datang pada Krishna. Dan setelah datang pada Krishna, Krishna menguji, terima kasih Anda sudah datang, tapi kalian ini melanggar dharma, melanggar sebagai macam usaha. Krishna menyampaikan agar mereka kembali pada keluarganya, tapi mereka mengatakan, saya sudah sampai di sini, ya, bagaimana saya bisa kembali? Gitu. Dan akhirnya karena mereka berserah diri sepenuhnya kepada Krishna, mengabdikan segala-galanya hanya untuk Krishna, maka Krishna mengatakan, naparaye. Saya tidak bisa membayar karena engkau sudah mempersembahkan segala, meninggalkan segalanya hanya untuk memberikan kebahagiaan pada diriku. Dan aku tidak mempunyai aset apapun, tidak mempunyai kekayaan apapun untuk membayar kalian, seperti itu. Nah, di sini bisa kita pilih, ya, mau mengikuti para gopi ataupun mengikuti tahap demi tahap sesuai dengan kemampuan dan tingkat kesadaran kita masing-masing, seperti itu. Jadi sekali lagi mari kita doakan bersama-sama, kita ucapkan selamat kepada Prabu Nila sekeluarga atas pembangunan villa ini. Semoga dalam beberapa hari terakhir dari bulan Agustus ini, masih beberapa hari lagi ya, supaya ini bisa diselesaikan, diatur sedemikian rupa, karena dijelaskan tadi bulan September sudah mulai fully book itu sudah, ya. Jadi mari kita doakan supaya segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar, dan income selalu bertambah, dan utang-utang ataupun cepat selesai, sehingga lebih fokus bisa nanti tenang seperti tadi Prabu sudah bertekad nanti setelah beberapa hal ini selesai, ya, tidak lagi akan mengambil pekerjaan interior, ya, karena sekarang masih banyak proyek, ya, harus lari ke bukit sana mengatur proyek dan sebagainya. Tapi kalau semua ini sudah jalan, ya, Prabunya ingin damai, ingin konsentrasi pada perjalanan bakti, seperti itu. Artinya villa ini akan bekerja sendiri, ya. Prabu tinggal ya, mungkin hanya mengontrol gitu, seperti itu, ya. Ya, itu menjadi harapan kita semuanya, ya. Karena itu mari kita dengarkan arti daripada lagu tadi yang sudah dinyanyikan oleh Prabu Premadana. Ya, ini adalah lagu dari Srila Bhaktivinoda Thakur untuk memahami betapa pentingnya kehidupan kita sebagai manusia, ya. Di sini lasan Dulaba manawa janma labya samsare Krishna nabajinu duka kaibo kahare. Meskipun, ya, although the human form of life is the rarest opportunity for attaining spiritual perfection, meskipun kehidupan manusia ini adalah kelahiran yang sangat jarang dicapai, apalagi untuk mencapai kesempurnaan spiritual.
I am now lamenting bitterly. Dan sekarang saya menyesali diri dengan penuh kepahitan. Ya, bersedih dengan penuh kepahitan. This is because somehow or other I have been born with such opportunity. Tapi entah bagaimana sekarang saya sudah lahir dengan kesempatan yang sangat opportunity atau kesempatan yang luar biasa ini, but have simply wasted it by never worshiping Lord Krishna. Tapi ya, saya telah memboroskannya kehidupan manusia ini tidak memuja Tuhan Sri Krishna. Oh, to whom shall I tell the tale of my misery? Wahai, kepada siapa saya harus menyampaikan cerita ini? Nah, bagusnya adalah kita semua yang duduk bersama di sini, kita sudah lahir sebagai manusia. Tapi juga sekarang kita diberikan kesempatan yang terbaik atas karunia Srila Prabhupada, atas karunia guru-guru kita, baik Disha Guru maupun Siksa Guru kita sudah disibukkan dalam kesadaran Krishna ini. Ya. Itu yang menjadi keberuntungan kita. Ya. Sampai di sini dijelaskan, tapi bagi mereka di luar sana sudah mendapatkan kehidupan sebagai manusia, tapi mereka memboroskannya begitu. Ya. Maka itu adalah penderitaan yang luar biasa. Pada siapa mereka akan menyampaikan penderitaannya? Kemudian yang bait yang kedua, samsara kore mice gelokal, laba no kailo kicu gatilo janjalan. Ya. Having married and entered the entanglement of materialistic family life, kemudian setelah lahir sebagai manusia, tidak tahu arah kemana perjalanan hidup kita. Kemudian kita menikah, ya, dan kemudian terikat dalam kehidupan keluarga. I pass my time in vain. Dengan cara demikian kita melewatkan waktu kita itu dengan kekosongan. I never got any tangible gain of permanent benefit. Dan kehidupan yang tidak terhubung dengan kegiatan Saran Krishna itu adalah kegiatan yang tidak akan menguntungkan apapun, but only trouble and botheration. Yang didapatkan hanyalah kesulitan dan beban hidup seperti itu. Ya. Yang ketiga, what kind of world is this? Dunia macam apa ini? Gitu. Ya. It seems to be just like a magic lantern show. Kelihatannya hanya pertunjukan lampu yang berkedap-kedip saja, wherein so many shadow and optical illusion dance magically. Dan lampu yang berkedap-kedip itu hanya menimbulkan bayangan-bayangan hayalan seperti menari, ya, di hadapan mata kita. Ya. I feel great attachment and identification with such a world. Saya merasakan ikatan yang begitu besar karena mengidentifikasi diri saya dengan dunia ini. And those day after day passes without any purpose whatever. Dan ya, ini adalah bayangan kehidupan para orang-orang yang tidak sadar akan Krishna. Mereka melewati waktunya hari demi hari, ya, tanpa tujuan yang sesungguhnya. Ya, apa sesungguhnya yang menjadi tujuan hidup orang pada umumnya? Mereka berusaha berjuang keras, ya, seperti dalam pemilu yang lalu berjuang keras, mengeluarkan uang banyak-banyak hanya untuk mendapatkan kedudukan jadi anggota DPRD, DPR tingkat 2, tingkat 1 provinsi ataupun pusat seperti itu. Tapi berapa persen yang berhasil? Ya. Dan kebanyakan orang menjadi stres karena sudah mengeluarkan banyak uang tapi tidak mendapatkan suara seperti itu. Ya. Jadi itulah kesengsaraan hidup kita, dan
yang setelah berjuang keras dan tidak berhasil, yang ada hanyalah penyesalan dan penderitaan. Ya. Kemudian bait yang ke-14, when this body drop dead and on the ground, dan ketika akhirnya badan ini ya mencapai akhir, finish gitu, ya, mencapai kematiannya dan jatuh di tanah, what will remain mine, dan apa yang tertinggal menjadi milik kita, ya. At that moment all of my son and dearest loved one will not be able to give me any happiness. Pada saat kematian tiba, anak-anak yang kita sayangi, istri atau suami terkasih, tidak mampu lagi memberikan kita kesenangan. Kesenangan apa yang kita bisa peroleh kalau kita sudah meninggalkan badan ini? Ya, karena kalau kita sepanjang hidup hanya memanjakan badan, tapi ketika sang roh sudah meninggalkan badan ini, apalagi yang dapat dinikmati oleh badan ini? Ya. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan kita kesenangan lagi. Ya. Bait yang kelima, I work hard just like an ass every day. Saya bekerja keras setiap hari seperti seperti keledai. Ya. And I waste every night control. And now I'm wondering. Dan sekarang saya ragu. For whom am I working so hard? Dan sekarang saya bertanya lagi, untuk siapa sebenarnya saya bekerja keras ini? I'm still surrounded by so many illusions. Dan saya masih tetap dikelilingi oleh begitu banyak khayalan. Bait yang keenam, I waste every day is useless, insignificant work. Ya. Saya sudah memboroskan waktu setiap hari, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting. And I waste every night controlled by sleep. Dan saya memboroskan setiap malam itu, ya, dengan tidur. And in every 24 hours I never consider that cruel death is always sitting right in front of me. Ya. Dan dalam setiap 24 jam saya tidak pernah mempertimbangkan bahwa kematian yang kejam itu, ya, sebenarnya sudah duduk di hadapan kita. Ya. Jadi kita harus selalu, jadi inilah para acarya kita, Sri Krishna, selalu mengingatkan kita bahwa kita ini sebenarnya semuanya sedang berlari ataupun berjalan menuju kepada akhir hidup kita. Ya. Seperti dalam sebuah maraton, orang kan berlari untuk mencapai titik finish kan. Kalau mencapai titik finish, umpamanya seperti dulu ada 10K maraton, ya, atau 20 atau 20 kilo, maraton 20 kilo, 10 kilo seperti itu dulu. Ya, orang dengan berjalan cepat ataupun berlari begitu, akhirnya mencapai finish dapat apa? Dapat hadiah. Ya. Tapi ketika kita mencapai finish, ya, mengakhiri hidup kita di sini, ada apa yang kita peroleh? Hah? Ada yang akan memberikan medali? Please ask this question. Ya. Ya, kalau penyembah yang berpulang, ada yang memberikan garland, mahaprasad. Ya. Tapi apakah kita tahu kita diberikan garland itu? Hah? Ya, kita tidak tahu lagi. Ya. Karena itulah bagaimana kita menggunakan sisa hidup ini, ya, selain untuk melakukan bisnis kita, mari kita serius dalam kesadaran Krishna. Ya. I imagine that I live a very careful lifestyle. Ya. Saya membayangkan bahwa saya, ya, menjalani kehidupan yang bebas, gaya hidup yang bebas. Sometimes eating a lot, kadang-kadang makan banyak, or eating a little if I feel like it.
Kadang-kadang makanannya sedikit, ya. Jika kita memang senang seperti itu. Sometimes I see nice thing around the town. Kadang-kadang kalau kita keliling kota ataupun kita jalan-jalan di Canggu ini, kita melihat banyak pemandangan yang indah, pantai dan sebagainya, sehingga turis-turis datang ke sini untuk datang ke Canggu rame-rame, ya. Dan ini juga membawa keuntungan untuk Prabu, ya. 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 Or sometimes I do not go out at all. Ataupun kadang-kadang kita hanya tinggal di rumah saja, tidak sama sekali tidak mau keluar seperti itu. Sometimes I wear opulent clothing. Kadang-kadang saya memakai pakaian yang mewah, yang bagus, jas, dasi, ya, ataupun kalau Bali, pakaian Bali, udang penyir, ya, saput prada atau saput songket begitu, ya. Ya. Payah sagung, ya. Ya. Or if I am in the mood, kalau saya dalam mood seperti itu, I'll wear something simple. Ataupun kadang-kadang kita ingin memakai pakaian yang sederhana seperti itu. I live so carefree that I never consider that one day I will have to give up this body. Dan dengan pertimbangan-pertimbangan ini sementara saja, ya. Dan kita lupa dengan bahwa suatu saat nanti kita akan meninggalkan badan ini. Bait yang ke-8. But in actually my poor heart is plagued by constant anxiety regarding the maintenance of my body. Tapi kenyataannya adalah bahwa hati saya yang miskin selalu dirasuki, ya, oleh kecemasan yang berlanjut atau terus menerus merasa cemas, ya, sehubungan dengan bagaimana memelihara badan ini, memelihara rumah, memelihara istri, memelihara keluarga saya, keluarga kita, dan kewajiban-kewajiban sosial ini. All this anxiety are pinching me sharply. Dan semua kecemasan-kecemasan ini menusuk ataupun mencubit hati, ya, dengan keras sekali, and truly destroying my intelligence. Dan ya pasti ini menghancurkan kecerdasan saya. Itulah keadaan-keadaan yang kita hadapi di dunia material ini. Alas, what a remorseful situation has arisen. Oh, betapa keadaan yang menyedihkan ini telah muncul. I am engrossed with all this trouble. Saya sudah terhanyut dalam segala kesulitan ini. But I never consider that all these things are temporary and subject to perish very soon. Dan saya tidak pernah mempertimbangkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia material ini adalah bersifat sementara, dan itu semuanya akan suatu saat akan mengalami kehancuran. After I am dead and gone, setelah saya meninggal dan pergi, what will remain of all my material opulences? Apa yang akan tertinggal yang kita anggap sebagai kekayaan atau harta benda material ini? Ya. Dan kalau kita meninggal, ya, bagus kalau kita punya uang, punya aset banyak begitu. Seberapa banyak yang dapat kita bawa sebagai bekal kita ketika meninggal? Ya. Tidak satu pun yang kita bisa bawa. Ya. Bahkan berpakaian pun tidak kalau sanak keluarga tidak memberikan pakaian. Bahkan kalau diberikan pakaian yang paling mewah pun kita tidak merasakannya. Kan? Ya. Tapi apa yang harus kita jadikan bekal kita untuk pergi ke sana? Ya, itu yang harus menjadi pertimbangan kita. Ya. Dan ya, akhirnya harta benda yang kita tinggalkan ini hanya menjadi rebutan, ya, sanak keluarga, anak cucu. Dan kalau masa kita ada hutang, mungkin bank akan menyita semuanya, ya, untuk mengambilnya seperti itu. Ya.
Ke-10, when my body is thrown into the pit at the cremation ground. Dan ketika kita meninggal, akhirnya badan kita ini hanya akan dibawa ke SMA negeri Seman. Semane. Atau ke krematorium. Ya. Ataupun kalau tidak ada krematorium, di beberapa tempat hanya dibuang begitu saja, menjadi tempat pesta bagi burung-burung pemakan bangkai, vulture. It will simply lie there motionless, dan kalau digeletakkan, tergeletak begitu saja tanpa bisa bergerak. Then many crow, pursul, and worm will come and playfully sport there. Dan kalau digeletakkan begitu saja, apa yang datang? Burung gagak, burung pemakan bangkai, ataupun anjing, berebutan, ataupun serigala dan sebagainya, ataupun semut-semut, akan merubungi badan kita itu, dan mereka bersukaria di sana, berpesta pora, Dan yang ke-11, all this stray dog and jackal will become very much delighted. Dan anjing-anjing dan serigala, mereka akan berpesta pora, bersuka hati. And in great ecstasy, they will make festival ground out of my body and have huge feast. Dan dengan badan saya itu, mereka akan membuat pesta besar, seperti orang-orang membuat pesta seperti itu kan, Just see, yang 12, just see, such is the ultimate destination of this material body. Dan itulah yang menjadi tujuan akhir daripada badan material kita ini. And the most amazing thing is that all material opulences, dan yang lebih mengherankan lagi adalah yang berhubungan dengan harta benda material saya, kemewahan material saya, my house, my family, and friend have exactly the same destination. Semuanya juga akan mengalami akhir yang sama pula. Therefore, I advise those who, yang terakhir, therefore I advise. Karena itu, saya menganjurkan those of you who have keen intelligence, bagi Anda sekalian yang telah memiliki kecerdasan yang cukup, yang tajam, please give up all this temporary illusion presented by Maya. Mohon tinggalkanlah hayalan ini yang dipresentasikan ataupun yang ditampilkan oleh Maya, and search after the mean to get pure devotion to Lord Krishna. Dan marilah kita bersama-sama mencari pengabdian cinta bakti rohani yang murni kepada Sri Krishna. For this is the only eternal truth. Karena inilah kebenaran yang sejati. Itulah kita hendaknya menggunakan kehidupan kita sebagai manusia sekarang ini. Terlebih-lebih lagi kita sudah diberikan kesempatan menjadi penyembah di dalam kesadaran Krishna ini. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, hendaknya kita selalu menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk kita selalu bisa meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan pelayanan bakti kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan mari kita membuat sadhu sangha yang lebih baik lagi untuk kita saling menyemangatkan. Jika tidak demikian, pasti kita akan mengalami hal yang sebagaimana dijelaskan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur dalam lagu beliau ini. Jadi itu yang dapat Titiang sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mari kita kita ucapkan selamat kepada Prabu Nila sekeluarga, agar apa yang menjadi cita-cita beliau sekeluarga dapat terpenuhi, dan juga beliau bisa lebih mendedikasikan
waktu untuk dalam pelayanan bakti lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai Sri Sri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Sri Sri Pemenam Sankirtan Mahayajna ki jai. Sri Sri Griha Pravesa Yajna ki jai. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Segala pujian pada semua penyelenggara yang ada. Segala pujian pada Sri Sri Guru dan Sri Sri Gauranga Nitai Gaura Premanandi hari ini. Sinampurayang, kalau apa yang Kikyang sampaikan mungkin ada yang kurang berkenan, ya, dan hanya kita berusaha untuk saling mengingatkan tentang apa yang sebaiknya kita lakukan. Hare Krishna. Ini kemana mau ikutin? Apavitra Ataupiwa Yasmare Berikai Kaksa Sabahya Yang Sava Suci Dewi Dewi